Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Siregar dari jurusan Pendidikan Biologi 1 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi hewan mengenai nutrisi dan pencernaan makanan. Pengertian nutrisi. Menurut Suenarjo, nutrisi adalah suatu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan menurut Supariasa, nutrisi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digestif, absorb, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupannya, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Pengertian pencernaan dan sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Sedangkan pada sistem pencernaan atau digestive system adalah sistem hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Macam-macam nutrisi yang dibutuhkan hewan yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah zat organik utama yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan biasanya mewakili 50-97% dari jumlah bahan kering dalam bahan makanan hewan. Karbohidrat sebagian besar terdapat dalam biji, buah, dan akar tumbuhan. Zat tersebut terbentuk oleh fotosintesis yang melibatkan kegiatan sinar matahari terhadap hijauan daun. Yang kedua, lemak. Fungsi lemak umumnya yaitu sebagai sumber energi, bahan baku hormon, membantu transport vitamin yang larut ke lemak, sebagai bahan emulasi terhadap perubahan suhu, serta perlindungan organ tubuh bagian dalam. Yang ketiga, protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Yang terakhir itu ada vitamin. Vitamin adalah zat katalitik yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dalam metabolisme dan harus tersedia dari luar. Kebutuhan vitamin pada hewan terutama digunakan untuk pertumbuhan, kesehatan, konversi, konsum, reproduksi, dan pemeliharaan. Jenis-jenis makanan. Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis-jenis makanan secara umum ada dua, yaitu berdasarkan sumber makanan dan berdasarkan cara pengolahannya. Yang pertama itu ada berdasarkan sumber makanan, makanan fungsional nabati. Maksudnya adalah makanan fungsional nabati adalah makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya kedelai, beras merah, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan lain-lain. Sedangkan makanan fungsional hewani adalah makanan fungsional yang bersumber dari hewan. Contohnya daging, ikan, susu, dan lainnya. Berdasarkan cara pengolahannya, yang pertama itu ada makanan fungsional alami, adalah makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat dimakan langsung. Yang kedua, makanan fungsional tradisional adalah makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya tempe, yogurt, susu, serta teh. Dan yang ketiga adalah makanan fungsional modern.
adalah makanan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Contohnya, produk-produk makanan yang dapat ditujukan khusus untuk diabetes seperti diabetasol dan diabetamil. Nah, selanjutnya fungsi makanan. Makanan memiliki 6 fungsi untuk tubuh. Adapun 6 fungsi makanan bagi tubuh adalah antara lain: 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak. 3. Pengaturan metabolisme tubuh. 4. Penjaga keseimbangan cairan tubuh. 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit. Dan 6. Penghasil energi. Pengertian organisme. Organisme adalah segala macam makhluk hidup, hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi, dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Setiap organisme memerlukan nutrisi makanan, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan limbah, hingga akhirnya mati. Cara memperoleh makanan. Cara memperoleh makanan hewan sangat bervariasi, tergantung pada susunan alat yang dimiliki serta kemampuannya untuk mempersiapkan makanan yang dapat diserap. Hewan primitif yang belum memiliki alat pencernaan makanan khusus seperti protozoa, parasit atau endoparasit, dan cacing pita memerlukan makanan berupa zat organik terlarut. Hewan-hewan tersebut mengambil makanan melalui penyerapan atau pinositosis. Alat pencernaan makanan yang dimiliki biasanya berupa vakuola makanan. Hewan yang hidup menetap seperti hidra dan coelenterata mendapatkan makanan dengan cara menjerat atau trapping method. Alat yang penting untuk mendukung metode tersebut adalah cnidoblast atau nematosid, yang biasanya dilengkapi dengan racun untuk menjerat mangsanya. Beberapa hewan yang aktif seperti burung petrel, burung flamingo, ikan herring, copepoda, dan ikan hiu balen mencari makanan dengan cara menyaring atau filter feeding. Menyaring untuk memperoleh makanan juga dilakukan oleh hewan seperti bivalvia. Filter feeding merupakan variasi dari cara menyaring dan menjerat atau trapping. Kemudian, sistem pencernaan hewan. Pada hewan invertebrata, contohnya moluska, yaitu siput. Sistem pencernaan hewan pada moluska yang pertama itu dari rongga mulut, kemudian esofagus, kemudian inguinus atau tubuli bercabang, lalu ke ventriculus, kemudian ke intestinum, lalu ke rectum, dan kemudian ke anus. Yang kedua, sistem pencernaan hewan invertebrata pada Annelida. Hewan Annelida, hewan dari filum Annelida, yaitu cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Pada cacing tanah mempunyai saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Kemudian sistem pencernaan hewan pada vertebrata. Contohnya itu reptil. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora, pemakan daging. Sistem pencernaan hewan vertebrata pada reptil yang pertama itu rongga mulut, kemudian ke esofagus, lalu ke ventriculus, kemudian ke intestinum atau usus halus. Yang kedua, sistem pencernaan hewan vertebrata pada amfibi. Yang pertama itu rongga mulut, kemudian kerongkongan atau ke esofagus, lalu ke lambung atau ventriculus, kemudian usus atau intestinum,
lalu ke usus besar, kemudian ke kloaka. Nah, selanjutnya kelenjar pencernaan. Secara umum, proses pencernaan makanan akan dibantu oleh sekelompok enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan, yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan yaitu 1. Kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini juga berperan untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kelenjar ludah terletak di bagian atas pipi, di bagian bawah rahang, dan bagian bawah lidah. 2. Lambung selain sebagai tempat penampungan makanan, lambung juga berfungsi mengeluarkan enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Enzim yang dikeluarkan oleh lambung yaitu pepsin, lipase, asam klorida, dan gastrin. 3. Kelenjar pankreas yang menghasilkan lipase, amilase, protase, dan tripsin. 4. Usus halus yang berperan dalam memudahkan proses penguraian makanan dan membantu penyerapan nutrisi. Enzim yang dihasilkan maltase, sukrase, dan laktase. 5. Kelenjar empedu walaupun tidak menghasilkan enzim pencernaan, namun empedu menghasilkan hormon yang berguna untuk membantu proses pengenceran lemak di makanan. Baiklah, itulah hasil penyampaian materi saya mengenai tentang nutrisi dan pencernaan makanan. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.